Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Waibatul Maslaha, dengan NIM 21032110153, kelas A, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunajaya Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS yang ditugaskan oleh Ibu Nur Komaria. Langsung saja saya share screen terlebih dahulu. Nah, pada tugas kali ini saya mengambil judul Usaha Tani Kacang Hijau di Desa Dalegan, Kecamatan Pancang, Kabupaten Gresik. Usaha ini dijalankan oleh Ibu Sumini, di mana desa ini juga merupakan desa tempat lahir saya. Sehingga pada video tugas kali ini, saya mengambil komoditas yang berasal di daerah domisili saya, yaitu di Kabupaten Gresik. Nah, alasan saya mengambil komoditas kacang hijau adalah karena kacang hijau ini menduduki peringkat ketiga setelah kedelai dan kacang tanah dalam suku polong-polongan. Ini karena di kacang hijau di daerah ini atau di daerah Indonesia atau juga di Kabupaten Gresik ini merupakan daerah beriklim tropis sehingga sangat cocok sekali untuk budidaya kacang hijau. Kacang hijau juga tidak memerlukan perawatan yang intensif seperti padi dan kedelai, lalu juga tanah yang subur dan untuk mendukung pertumbuhan tanaman kacang hijau. Karena berada di iklim yang tropis tadi, tanah yang digunakan ini sangat subur dan juga kacang hijau ini ditanam berselingan sehingga nutrisi tanah yang dibutuhkan oleh kacang hijau ini sangat cocok bagi pertumbuhan kacang hijau. Lalu kacang hijau sebagai bahan baku penting dalam industri makanan. Banyak sekali olahan makanan yang menggunakan kacang hijau sebagai bahan bakunya seperti tepung kacang hijau, kolak kacang hijau, bubur kacang hijau, dan lain sebagainya. Lalu kacang hijau ini juga merupakan komoditas ekspor yang bernilai ekonomi. Setiap tahunnya permintaan kacang hijau untuk pasar lokal dan pasar internasional itu selalu meningkat dan sehingga cocok untuk diekspor ke Asia, Amerika Utara, dan Eropa. Lalu di gambaran umum ini ada kondisi pertanian kacang hijau di daerah atau di Desa Dalegan, Kecamatan Pancang, Kabupaten Gresik, dan juga terkait identitas responden. Untuk kondisi pertanian kacang hijau di Desa Dalegan, Kecamatan Pancang, Kabupaten Gresik milik Ibu Sumini ini bergantung dengan iklim, sehingga perubahan-perubahan iklim seperti perubahan musim hujan dan musim kemarau ini menentukan waktu tanamnya kacang hijau. Lalu kacang hijau ditanam selingan dengan tanaman jagung. Ini karena di musim hujan, lahan atau areal sawahnya itu digunakan untuk menanam padi. Lalu di musim kemarau, karena saat ini musim kemaraunya itu ekstrim dan juga musim kemarau panjang, ini dilakukan penanaman dua komoditas yaitu jagung. Setelah jagung panen, diselingi dengan tanaman kacang hijau, sehingga nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman atau tanah ini berotasi, jadi tidak mengganggu tanah, malah menyuburkan tanah. Lalu sebagian besar kerugian panen disebabkan hama dan penyakit. Berdasarkan wawancara ini ada kacang polong yang rusak karena tumbuhan kacang hijaunya itu diserang oleh hama seperti wereng, ulat, dan grayap, dan juga karena pengaruh cuaca juga sehingga menyebabkan biji polong itu berkerut atau kecil. Lalu usaha tani ini tidak dibudidayakan secara intensif seperti 6-7 tahun lalu. Itu maksudnya pada 6-7 tahun lalu itu kalau budidaya kacang hijau di satu komoditas saja dengan perawatan intensif dan fokus pada kacang hijaunya. Lalu namun setelah sekarang ini banyak tanaman kacang hijau ini ditanam berselingan atau ditumpang sari seperti itu. Lalu untuk identitas responden kami melakukan wawancara kepada Ibu Sumini dengan purposive sampling atau
pemilihan responden dengan sengaja karena dinilai Ibu Sumi ini memiliki pengalaman bertani kacang hijau sehingga tepat pada tujuan penelitian saya. Usia Ibu Sumi ini sekitar 63 tahun, termasuk usia yang sudah senja dengan pengalaman bertani selama 20 tahun lebih. Ibu Sumini ini menanam banyak sekali komoditas seperti padi, jagung, lalu kacang tanah, singkong, dan lain sebagainya. Beliau ini hanya merupakan tamatan MA, namun beliau ini sangat sukses dalam pertaniannya karena beliau sukses menyekolahkan ketujuh anaknya sampai lulus MA. Dan masih ada yang kuliah juga. Lalu dengan luas lahan 2.400 meter persegi atau sekitar 0,24 hektar ini beliau menanami lahan milik orang lain. Nah, beliau ini tidak sewa dan juga tanahnya ini tidak milik sendiri. Beliau ini sewa tetapi secara gratis karena menurut pengakuan dari pemilik tanahnya ini mengatakan bahwa ya udah gak apa-apa pakai aja daripada tanah ini berah. Jadi dimanfaatkan oleh Ibu Sumini ini. Lalu di aspek kelayakan finansial ini merupakan pembahasan biaya tetap yang dikeluarkan usaha tani kacang hijau ini sebesar 197.000. Ini merupakan biaya penyusutan dari cangkul, sabit, lalu semprot, dan lain sebagainya, alat-alat yang diberikan untuk usaha tani. Lalu biaya variabel yang dikeluarkan sebesar 1.006.000 digunakan untuk kebutuhan benih, pupuk, pestisida, lalu tenaga kerja, dan lain sebagainya. Dengan total biaya yang dikeluarkan yaitu 1.203.000 dan mendapatkan panen kacang hijau sebesar 70 kg dari bibit atau benih 2 kg. Dengan harga satuan jualnya itu 27.000 sehingga pendapatan yang diterima yaitu 1.890.000. Dikurangi dengan total biaya dengan keuntungan yang diperoleh Ibu Sumini yaitu 687.000 per 0,24 hektar. Lalu RC rasionya itu dari penerimaan dibagi total biaya mendapatkan 1,57, artinya lebih besar dari 1 atau lebih besar dari 0. Nah, RC rasio ini merupakan nilai investasi yang dikeluarkan ini lebih banyak dari atau yang didapatkan itu lebih banyak daripada biaya yang dikeluarkan, sehingga usaha tani kacang hijau di Desa Dalegan, Kecamatan Panjang, Kabupaten Gresik ini dinilai layak atau menguntungkan. Lalu BEP kuantitasnya itu mendapatkan sekitar 44,56 kg untuk titik impasnya. Berarti kalau Ibu Sumi ini mendapatkan 44 sekian kilogram kacang hijau, ini berarti Ibu Sumi ini tidak untung, tidak rugi. Artinya impas. Lalu jika kurang dari 44,56 kg, Ibu Sumi ini akan mengalami kerugian karena biaya yang dikeluarkan itu lebih besar daripada hasil yang didapatkan. Namun jika Ibu Sumi ini mendapatkan kacang hijau sebanyak lebih besar dari 44 kg. Ibu Sumi ini mengalami keuntungan. Nah, pada kasus ini, Ibu Sumi ini mendapatkan 70 kg, artinya lebih besar daripada 44 kg, sehingga Ibu Sumi ini mengalami keuntungan. Dengan BEP harga sebesar 17.000 sekian. Sama seperti BEP kuantitas, apabila dijual dengan harga 17.000 sekian, Ibu Sumini akan mengalami titik impas, tidak rugi, tidak untung. Namun jika dijual dengan kurang dari harga 17.000 sekian, Ibu Sumini akan mengalami kerugian karena biaya yang dikeluarkan atau biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada biaya yang didapatkan. Nah, di kasus ini, Ibu Sumini menjual dengan harga 27.000 sehingga dinilai Ibu Sumini ini sudah mengalami keuntungan. Nah, untuk payback periodnya ini merupakan lama pengembalian investasinya, didapatkan selama 1 tahun, 1 bulan, atau payback periodnya 1,08. Nah, di bagian modal usaha tani ini ada biaya usaha tani. Biaya usaha tani
Ibu Sumini ini menggunakan modal sendiri, artinya Ibu Sumini ini hanya menggunakan dari tabungan pribadi atau juga penghasilan dari komoditas-komoditas yang ditanam. Tidak ada modal tambahan dari pihak manapun atau pinjaman dari manapun. Sehingga kendala yang dialami yaitu keterbatasan modal. Keterbatasan modal ini karena biaya modal ini biasanya Ibu Sumin kan hanya petani kecil, jadi modal yang dikeluarkan juga cukup untuk bahan-bahan atau keperluan yang sangat dibutuhkan untuk tanaman kacang hijau, sehingga tidak ada keperluan atau tidak membeli peralatan-peralatan yang mendukung usaha tani. Lalu resiko finansialnya itu karena Ibu Sumini hanya bergantung dengan satu komoditas ini. Jadi jika usaha tani ini mengalami kegagalan, ya Ibu Sumini akan mengalami kerugian. Lalu karena kendala yang lain yaitu karena keterbatasan pengembangan usaha tani. Dengan modal yang terbatas, Ibu Sumini akan sulit mengembangkan usaha taninya dengan memperluas lahan atau juga membeli alat-alat yang canggih untuk usaha tani kacang hijau. Jadi, peneliti atau saya sendiri merekomendasikan strategi pembiayaan dan juga mendapat tambahan dari Ibu Sumini bagaimana strategi beliau dalam mengolah modal usaha tani dengan mengoptimalkan sumber daya internal. Ibu Sumini memiliki anak dan juga suami, dan sebagian besar tenaga kerjanya itu dari dalam keluarga. Jadi tenaga kerja dari luarnya ini tidak membutuhkan banyak dan juga tidak membutuhkan biaya yang cukup besar karena semuanya itu rata-rata diolah oleh dalam keluarga sendiri atau langsung dari pemiliknya yaitu Ibu Sumini itu. Lalu menjalin kemitraan, kami menyarankan untuk menjalin kemitraan seperti kepada lembaga pendidikan, lembaga pertanian, sehingga dengan modal yang kecil ini Ibu Sumini terbantu dengan adanya program kemitraan tersebut. Lalu pilihan yang ketiga atau pilihan terakhir ini yaitu menambah modal dengan tambahan melalui pinjaman. Banyak sekali koperasi-koperasi yang ada di Desa Dalegan ini yang digunakan untuk sarana simpan pinjam pertanian seperti BMT, seperti itu. Lalu untuk resiko usaha tani ini, kemungkinan resiko usaha tani kacang hijau adalah karena hama dan penyakit. Banyak sekali kerugiannya yang disebabkan hama dan penyakit. Hama penyakitnya itu seperti wereng, wereng hijau, wereng hitam, wereng coklat, yang menyerang ke daunnya sehingga mengurangi produktivitas usaha tani. Lalu karena disebabkan kekeringan, kekeringan ini terjadi karena usaha tani kacang hijau ini ditanam pada musim kering yang diselingi setelah tanam jagung. Sehingga kemungkinan besar juga ini mengalami kekeringan atau kesulitan air. Lalu pemasakan polong tidak serempak, ini biasanya terjadi atau biasanya menyebabkan 2 kali panen dalam 1 kali tanam karena ada yang masih hijau, ada yang sudah kering, jadi dilakukan panennya itu tidak serempak. Karena pemasangan polong ini tidak serempak. Lalu polong rusak ini disebabkan karena kurangnya unsur hara, kurangnya vitamin dalam tumbuhan, atau kurangnya air, dan juga bisa karena hama dan penyakit itu, sehingga menyebabkan polong rusak. Meskipun biji kacang hijau yang panjang itu dari luarnya tampak bagus, di dalamnya kadang banyak juga yang berkerut-kerut atau yang tidak sempurna seperti itu. Lalu untuk upaya mengatasi resikonya itu menggunakan pestisida yang tepat. Pestisida ini tidak hanya sembarangan, tapi apabila jika kacang hijau terserang orang ya baru disemprotkan pestisida. Dan sesuai kebutuhan dari kacang hijau, jadi tidak asal-asalan. Lalu untuk kekeringan ini dengan pemantauan kondisi tanaman secara intensif, jadi mengatasi resikonya itu Ibu Sumi ini kadang sambil jalan melihat tanamannya, melihat kondisi apakah ada tanaman yang rusak, apa enggak, seperti itu. Lalu
Upaya mengatasinya juga dengan menanam varietas kacang hijau yang unggul. Kacang hijau yang unggul itu di varietas Vima 1 sampai Vima 5 dengan panen ganja selama 57 sampai 62 hari untuk masa panennya. Lalu pengelolaan panen yang efisien dengan membedakan polong yang sudah masak dengan polong yang belum masak, sehingga memberikan kesempatan bagi polong yang belum masak ini untuk mematangkan dirinya. Lalu kelebihan dan kekurangan program asuransi jika diterapkan di usaha tani kacang hijau milik Ibu Sumini ini adalah kelebihannya karena dengan perlindungan resiko. Kan ada resiko hama dan penyakit, kekeringan, ini akan dijamin oleh program asuransi sehingga mengurangi kerugian secara besar-besaran dan keamanan finansial. Keamanan finansial ini sangat menguntungkan bagi Ibu Sumini sebagai petani kecil karena jika mengalami kerugian atau mengalami kegagalan panen, ini masih tetap dibantu dengan program asuransi. Lalu stimulus untuk investasi dengan adanya asuransi ini bisa membantu sedikit besarnya untuk memperluas lahannya. Lalu untuk kekurangannya itu adanya biaya premi. Biaya premi ini dibayarkan biasanya setiap bulan atau juga langsung setiap tahun bisa. Ini kalau bagi petani kecil ini akan memberatkan petani karena biaya premi ini akan menambah beban dari petani sehingga biaya yang dikeluarkan untuk usaha tani itu akan kemungkinannya lebih besar. Lalu kesulitan mengurus berkas persyaratan. Ibu Sumini ini kan sudah tua, 63 tahun. Artinya Ibu Sumini ini ada pandangan yang kabur atau sulit untuk membaca, sehingga menurut beliau program asuransi ini sangat sulit untuk diurus bagi beliau karena faktor usia tersebut. Lalu untuk pengurus dan klaim yang rumit juga ini menjadi kekurangan asuransi karena biayanya biasanya membutuhkan waktu dan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan itu merupakan hal yang cukup rumit karena biasanya bolak-balik. Jadi itu merupakan kekurangan. Next, di kemitraan, Ibu Sumini ini tidak melakukan kerjasama dengan pihak manapun dengan alasan karena sebagian besar usaha taninya itu sudah berhasil secara mandiri dari produksi sampai pemasaran. Lalu karena adanya perbedaan tujuan, biasanya kalau dalam mitra itu, mitra lebih mengutamakan biaya ekonomi atau keuntungan ekonomi sih. Sedangkan untuk petani ini lebih mengutamakan untuk keberlanjutan usaha taninya. Lalu karena nilai jual non-mitra lebih tinggi. Biasanya kalau lewat mitra kan ada biaya perantaranya. Jadi kan untungnya itu dibagi. Jadi menurut Ibu Sumini itu lebih tinggi atau lebih mahal nilai jualnya yang beliau langsung turun ke pasar. Lalu untuk rekomendasi perusahaan, kami merekomendasikan PT Petrokimia Gresik. Petrokimia Gresik ini juga berada di Kabupaten Gresik. Kami merekomendasikan karena input produksi, karena perusahaan ini untuk menginput produksi pupuk atau pestisida sehingga memudahkan Ibu Sumini. Dan Petrokimia ini juga merupakan perusahaan pupuk terbesar di Indonesia yang juga penyebaran atau pemasarannya itu sudah ke ujung timur sampai ujung Merauke. Udah tersebar luas di Indonesia. Selain itu juga karena perusahaan ini memiliki reputasi yang baik di semua kalangan karena sudah beroperasi sudah lama dan juga sudah handal dalam bagian kemitraan karena kemitraan juga ini biasanya merupakan program dari CSR. Lalu mudah menjalin kemitraan dan juga kemitraannya itu biasanya dipantau selama sebulan sekali. Jadi kami sangat merekomendasikan untuk perusahaan ini. Lalu selain PT Petrokimia juga kami merekomendasikan Baitul Mal wa Ta'mil. BMT ini bergerak di koperasi simpan pinjam sehingga membantu pengadaan modal yang terbatas tadi menjadi tambahan modal yang instan.
Lalu untuk pembiayaan ini lebih optimal, jadi adanya BMT ini akan membantu modal dari Bu Sumini untuk usaha tani kacang hijau. Lalu kerjasama yang sinergis antar berbagai pihak karena BMT ini berlandaskan ekonomi syariah, jadi pasti sinergis untuk berbagai pihak dan pastinya saling menguntungkan. Lalu di bagian terakhir, yaitu bagian perencanaan usaha tani, ada 8 langkah yang digunakan untuk menanam perencanaan usaha tani kacang hijau milik Ibu Sumini. Yang pertama yaitu pemilihan lokasi. Pemilihan lokasinya itu dilakukan di sawah tadi. Sawah ini merupakan tanah yang menurutnya sangat subur di musim kering karena di musim hujan ini digunakan untuk tanaman padi, sehingga secara tidak langsung jerami-jerami dari padi ini akan memberikan pupuk organik kepada tanah tersebut, sehingga dinilai usaha tani kacang hijau di sawah lebih menguntungkan dan lebih membutuhkan perawatan yang tidak seintensif di Tegal yang membuka lahan secara besar-besaran seperti itu. Lalu pemilihan komoditas kacang hijau ini karena peluang keberhasilan komoditas kacang hijau ini tinggi daripada kacang tanah atau kacang kedelai atau kacang panjang, dan juga ini kacang hijau itu tuh lebih resisten hama dan penyakit karena kan ditanam di musim kemarau. Jadi kalau hama dan penyakit itu lebih berkurang di musim kemarau. Lalu input yang digunakan ini ada benih, pupuk, pestisida, dan alat pertanian. Untuk benihnya ini Ibu Sumini pasti merencanakan berapa dan benih apa yang digunakan. Dalam 0,24 hektar ini Ibu Sumini merengreng sekitar berapa benih kacang hijau ini cukup untuk ditanam, dan Ibu Sumini memilih 2 kilogram karena itu dirasa tidak cukup dan tidak kurang. Lalu untuk pupuk pestisidanya ini Bu Sumini juga merencanakan jenis dan ukuran dari pestisidanya. Pestisidanya yang digunakan yaitu Ponska dan urea. Ini digunakan saat penanaman, dan untuk yang organik ini digunakan sebelum pra penanaman. Lalu pestisida ini menggunakan sidametrin dan fastat. Sebelumnya pasti Bu Sumini juga merencanakan jenis dan ukurannya seberapa yang diperlukan dalam 0,24 hektar ini untuk mendukung kesuksesan keberhasilan dari kacang hijau. Lalu alat pertanian yang digunakan ini juga tidak asal-asalan, sesuai kebutuhan dan sesuai modal yang dimiliki Ibu Sumini, seperti sabit untuk membuang gulma, cangkul juga untuk membuang gulma, lalu semprot untuk mengaplikasikan pestisida. Lalu untuk langkah selanjutnya di persiapan lahan. Sebelum lahan itu digunakan, Ibu Sumini ini melakukan pembersihan gulma atau pembersihan jerami jagung, karena kan kacang hijau ditanam setelahnya jagung, jadi kan pasti ada sampah-sampah dari jagungnya. Itu dibersihkan, lalu diberikan pupuk organik. Pemupukan organik ini berasal dari pupuk kandang, dari kotoran sapi dan kotoran kambing. Ini diberikan secara merata di area lahan sawah yang sebelum ditanam kacang hijau. Lalu penanamannya itu memperhatikan waktu tanam. Ini ditanam di musim kering, yaitu pada bulan Mei sampai Juli. Dengan penanamannya itu memperhatikan jarak dari satu tanaman ke tanaman lain dengan jaraknya itu sekitar 15 sampai 30 cm. Untuk perawatan tanamannya itu karena kan di musim kering dan juga tidak membutuhkan air yang cukup banyak, jadi pengairannya itu hanya cukup mengandalkan tanda hujan di waktu awal tanamnya saja, sekitar 5 sampai 30 hari awal tanam. Dengan penyiangan gulma ini secara teratur 2-3 kali sampai waktu panennya. Lalu panen ini juga tidak asal-asalan, biasanya dipanen sekitar 3-4 bulan setelah tanam dengan ciri-ciri
warna kulit kacang hijaunya itu sudah berwarna coklat atau sudah mulai kehitaman, itu sudah menandakan bahwa kacang hijau tersebut mulai waktu panen. Lalu pemasarannya ini Ibu Sumi ini tidak memasarkan kepada tengkulak atau tidak menggunakan mitra, namun dijual secara langsung kayak promosi gitu kepada tetangga sekitar. Kalau tetangga sekitar sudah tidak beli, beliau langsung turun ke pasar untuk menawarkan kacang hijau ke pedagang-pedagang di pasar secara langsung. Nah, itu saja video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.